Upacara Terakhir, buku kumpulan puisi karya GM Sukawidana. Saya telah membaca seluruh puisi ini dan menemukan beberapa catatan. Pertama, berjudul puisi Madah Dukana. Membawa duka nista, aku membuka mata, tak berkata, tubuh penuh luka, dibasuh cuka, bermuka-muka, silau sihir membuka tabir saat musim berakhir. Denpasar 2016. Ini puisi ini menurutku pendek dan endingnya bagus dengan rima yang sama, a ir. Kemudian puisi yang saya sukai adalah puisi pendek Saat Melasti. Matahari merah tersangkut di lidah ombak. Suara beleganjur menepuk gundah. Iringan pratima paratiwa melintasi pasir putih pesisir. Umbul-umbul tudung saji nyapu dinginnya pagi. Hening semesta menyatu dalam kidung dalam upacara ini. Ini puisi favorit saya. Kenapa? Karena di sini banyak diksi khas bahasa Bali yang saya sudah tahu. Karena saya tinggal di Bali 7 tahun. Jadi ada melasti saya sudah tahu, ada beleganjur tahu, pratima tahu, dan tudung saji juga tahu. Jadi beli GM ini menyusupkan diksi-diksi Bali. Mungkin bagi pembaca di luar Bali atau yang tidak banyak tahu tentang ritual di Bali mungkin agak kesulitan, tetapi itu tidak masalah karena semua zaman sekarang bisa dicari di Google atau di sumber mana. Kemudian satu puisi lagi yang pendek aku suka. Aku menulis puisi. Puisi tak memberiku makan, tapi juga puisi tak membuatku kelaparan. Denpasar 1991. Cukup lama puisinya. Tapi puisi ini saya pikir isinya agak normatif. Artinya puisi tidak memberiku makan, tapi juga puisi tak membuatku kelaparan. Jadi artinya sudah datar-datar saja. Pesan yang disampaikan itu intinya damai, harmoni gitu. Dengan puisi itu tidak membuat melarat, miskin, atau puisi tidak membuat kaya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya pikir, saya teringat aforismenya Franz Kafka yang berbunyi begini. Buku adalah semacam kapak yang bisa membelah kebekuan jiwa. Jadi buku itu ditulis bagi Kafka bukan untuk tujuan harmoni, tetapi adalah tujuan perenungan. Jadi pembaca akan merenungkan apa benar langkah kita, kira-kira gitu. Ini saya posisinya sebagai pembaca ya, bukan kritikus karena saya bukan kritikus puisi. Tapi puisi ini meskipun bercorak Bali, tetapi ada juga beberapa puisi tentang Malioboro, tentang Tugu Yogyakarta, tentang kota gede gitu. Seperti itu. Dalam catatan saya, beli GM ini menyusupkan dua diksi yang muncul di dua puisi yang berbeda. Misalkan, malam semakin membeku. Itu ada di judul puisi Sekali Waktu di Kota Gede. Membeku ini muncul juga di puisi yang lain. Kemudian diksi yang lain adalah kunang-kunang. Ini muncul juga di judul Sekali Waktu di Kota Gede dan lagi upacara
pesisir benua itu juga ada cahaya kunang-kunang. Kadangkala saya tidak menyalahkan penyairnya atau pengarangnya. Kadangkala saya sendiri ngerasakan, kadangkala diksi-diksi yang sudah akrab secara emosional itu akan muncul meskipun pada judul karya yang berbeda. Itu catatan saya. Kemudian ada lagi catatan mengupacarai kelahiran si anak lanang. Puisi ini seperti memberi wejangan atau memberi wanti-wanti, beginilah seharusnya seandainya nanti besar gitu. Saya baca yang terakhir, duhai anak lanangku, begitulah aku mengupacaraimu agar nanti kau bercerita pada anak cucumu. Jadi semacam memberi pesan gitu ya, pesan message gitu ya. Puisi ini cukup panjang, 2 halaman. Menurut Jean-Paul Sartre itu dalam majalah jurnalnya Listam, dia sebut bahwa saya tidak akan menulis puisi karena puisi ini pelit dengan kata-kata. Karena dia seorang prosais, tentu saja agak tidak menyukai puisi gitu. Tetapi di puisi ini mengupacarai kelahiran si anak lanang ini cukup panjang gitu, 2 halaman. Menurut saya ini terlalu panjang, too long gitu ya. Kenapa? Karena puisi seharusnya padat memikat kira-kira gitu lah. Ini terlalu panjang gitu. Dan lagi-lagi nuansanya memberi wejangan gitu. Sebetulnya anak harus dibebaskan, ingin jadi apa. Ini seperti diberi pagar-pagar. Kira-kira kalau ada ibarat anak ini seekor kambing, itu kambingnya di dalam lahan dan dipagari gitu. Jadi diberi rambu-rambu lah gitu. Bukan secara streng tetapi seperti itu. Ya, kesan saya membacaan puisi dari Beli GM seperti itu. Terima kasih. Salam puisi.